Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala hadratul muhtaramin wa alim. Wabil khusus Teman Yumasun selaku wilayah Yayasan, Pak Yai Haji Ahmad Mawardi selaku ketua pengurus, soho pengurus pengurusan esipun, para yai, para alim yang sakit kewajiban sebenarnya. Ada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Matorikul Huda, Bapak Haji Hedi Husni. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah MH Guru Bapak Tolib Abdul Muthalib. Yang kami hormati Bapak Aziz, pada yang terhormat Pak Yai Sibul, Yai Kula Yai KUA, Kekuatan KUA itu beliau kan jadi sekian info. Tak tanggi tapi kertosnya nek KUA. Pak Yai sorry. Engkang kawula hormati niki sebagian rencang-rencang wonten mriki Pak Hamid, Pak Ali, bahasa Inggris, Pak Huda niku nggih senior kula. MTS nggih. Saya MTS tapi berikan yo sampai wonten Sendang. Kula senior kula. Bapak Haji Sarwadi wonten mriki. Nah, niku rencang PNS iki. Rencang PNS mantan kepala MH sebelum Pak Edi. Ternyata tadi sudah disebut begitu luar biasa prestasinya. Memang beliau sangat aktif. Juga semuanya Bapak Ibu guru baik sanawiyah maupun aliyah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang semuanya saya hormati. Marilah pada pagi hari ini menjelang siang ini kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita diberikan sehat walafiat. Yang kedua, kita diberi taufik, hidayah, inayah, dan segala sesuatu kenikmatan yang telah kita nikmati. Mudah-mudahan dengan syukur kita, insya Allah kenikmatan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tersanjung kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok hari. Bapak Ibu, wabil khusus pada jajaran pengurus yayasan, terutama Pak Yai Mansur, Pak Yai Ahmad Mawardi. Sebelum saya matur, anak ini menawi mangke hal-hal yang kula aturaken menika memang lebih kepada aturan, barangkali mungkin kurang berkenan dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, saya mohon maaf yang pertama saya maaf ini karena yang saya hadapi tidak hanya aliyah ya, tidak aliyah. Maka ketika nanti yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang ditahu oleh terutama dari Bapak Ibu MTS ya.
harap Bapak Ibu yang berada di MTS ini menjadi kemenangan Pak Azhari. Tapi karena ini tadi ranahnya adalah dalam rangka pembinaan secara keseluruhan, maka ya monggo lah, karena Pak Azhari juga diundang seperti saya. Cuma tadi pesan kepada saya, salam kepada yayasan, juga Bapak yang ada di Sanawiyah. Pak Azhari baru mendapatkan anugerah dari Allah ya, karena beliau sering-sering sakit gitu. Nah, kebetulan ini baru dalam kondisi yang kurang memungkinkan untuk bisa hadir. Saya mohonkan maaf kepada hadirin semuanya, dan saya mohon bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Pak Azhari yang sering-sering mengalami gangguan kesehatan ini bisa segera kembali pulih, sehingga bisa membina panjenengan terutama yang di Sanawiyah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, kemarin saya lusa dibel sama Pak Edi, Pak, hari Kamis ada acara pertemuan pembinaan guru MTS dan Alia dengan kula aturi dari maringi pembinaan. Masalah nomor Pak Matoleh niku pun gudange Pak Yai. Kalau ngaturi pembinaan kan dia bilang Pak jenengan sesuai tugasnya panjenengan lah. Niki sing nembe ngetren, sing nembe menjadi kebutuhan mendesak bagi Bapak Ibu guru adalah terkait dengan persyaratan PPG yang terbaru. Maka Pak Edi nuwun kados ngoten. Mila menawi mangke sebagian rencang-rencang guru atau Bapak Ibu guru yang mungkin belum masuk ke ranah tunjangan TPG atau guru sertifikasi, ya mohon maaf, ini untuk bahan saja. Tapi kalau kebetulan Bapak Ibu sudah menjadi bagian yang berhak, maka bisa diperhatikan. Karena Pak Solihul katanya tadi sudah pensiun, tetap ngerti akan betul apa ini. Makanya santri-santri enggal ini, guru enggal bertanggung dengan sing saged pernah akan. Kalau nopo yang dipun aturaken Pak Yai Mawardi Kiwo, Ya Ahmad Mawardi Kiwo yang dipun diaturaken. Kalau bikin laptop itu kita bikin tambuhan, sebab intinya pun masuk ikhlas nih pun. Jadi ikhlas. Nek guru Sanawiyah, guru Aliyah, guru madrasah lagi, kok buatan ikhlas terus ikhlas niku sinten? Ya, itu pun kalau rasakan hasilnya nikmati sebagai guru sangat ikhlas. Pun kalau rasakan piyambak, sebab kalau mulai Sanawiyah, mulai Aliyah, niku istilahnya murid sing paling beling, sing biasanya dijewer karo Mbah Nur. Mbah Nur Rahmat niku kula sering dalem apa itu dalu apa sore ditimbali, baik lewat kurir maupun Pak Yai Nur pindah ke rumah langsung juga sering, dalam arti kula di timbali kapure ten daleme mangke diparingi nomor-nomor. Ternyata inti yang disampaikan ke saya Mbak Nur yang sering
cerita di Matole, karena Nur itu guru Matole sini. Sing sepuh-sepuh paham. Sinten itu Mbah Nur Ahmad SS yang sekarang diteruskan oleh Mas siapa itu yang Falah itu, yang dari Jakarta. Sih kan Mas? Mas Nurdin itu, Falah. Sering, terus ketika kalau ditimbali Tegalan diceritani Matole pun luar biasa. Sampai pada akhir tadi hubungannya dengan Pak Yai Ahmad tadi ikhlas. Kalau cepengi mulai kalau MTS aliyah penulis ngantos kalau lulus sarjana S1 itu terus piyambake dampingi dalam arti kalau dikawal terus. Saya ngerti aku Pak Huda nek dengan tanggung ya Pak Huda itu sing paham Pak Huda itu tanggane Mbak Nur garwane nggih rencang kula ten MTS terus paham. Nggih. Pak mau tadi para taruna niku. Nggih niku guru kula. Terus dengan cerita-cerita niku nyambung kok sing diaturke ikhlas. Kula niku yo dalam rangka di suwun bantu niku karena kula wonten titipan amanah saking Allah saged nyerat Arab betul iki. Terus kitabé Mbah Nur napa Samsul Anwar napa Sawarikul Anwar nggih Samsul Hilal niku kula nderek sing nyerat niku kula. Nek saniki pun dicetak ulang ten Kudus nggih pun diperbarui khatam enggal ten Kudus. Terus ketika konsep-konsep niku kula sing nderekaken. Akhirnya kalau di paring resep wong awakmu iku duwe keahlian umpamane ana sing nglokon jangan sampai pasang tarif ini kula cepengi sebab ketika kula lulus saking MA kula diparingi anugerah bisa kuliah teng Semarang niku delalah napa niku wonten percetakan kali penerbit sing tertarik kali kula kaitane seratan niku. Lah kula ya nyemutan apa sing dingendikane Nur. Boten usah maringi tarif. Dan justru dengan tanpa tarif niku kalau dibanding dengan tarif saat itu niku luar biasa yang tanpa tarif. Wonten. Iki pun kula raoske. Sehingga ngantos sak menika kula niku nggih walaupun napa boten langsung nyerang tapi khot utawi ilmu kaligrafi kula niku tesih dimanfaataken. Nggih alhamdulillah dinggih Pak Edi niku ten Unisnu. Terus kan nular-nularke ten mahasiswa sing ten PAI sing jurusane guru. Nah niku ikutan Unisnu niki tesih apa niku muri-muri hot utawi kaligrafi. Nggih ten Unisnu kula mboten nate matur kepada Pak Alkam, Pak Roza kudune tarife sementen mboten. Malah kula mboten ngertos diatur pinten mboten ngertos. Kula mboten nate ningali rekening sebab lewat rekening niku kalau kita pinter sebab kalau dadoske setunggal rekening sanes terus kalau nah niki ternyata dengan keikhlasan niki kalau bukan pamer tapi pripun ini dan ini ternyata itu memang luar biasa ya luar biasa mulai kula guru pertama nulis itu nggih, pinten sih guru sanawiyah saat niku. Per jame mboten wonten etangane supaya duka pinten. Nggih saged nikah, saged damel griya keturutan sedherek. Sampai berangkat haji sareng Asmuni
niku nggih wis pokoke mboten kula mboten bogawe kula mboten kerja mboten wis akhir nek enjang ten sanawiyah nek sonten ten dinia mboten gabungan mebel mboten gabungan napa perusahaan rotan mboten telur ya rotan mboten wis pokoke akhir nonton niku dilampahi wayah damel gereja saged majine ngaji nggih berangkat haji termasuk nggih duka niki leres duka mboten wekdal kula disuwun napa jamaah haji kawula kapulih nulis manasik Mbah Tholib niku kan termasuk pegiat manasik ini kula sing nyerat Mbah Tholib Mas niki terus kula upahe kinten mboten usah Mbah sing penting kula saged haji apa sebab kula nyerat manasik niki tapi ternyata yo ijin di selip-selipno duka tapi mboten dangu kula ditimbali tanah haram niku diterima Pak Edi diterima asmane Pak Edi niku kabeh nggih nah bareng pun berangkat niku nggih setahun malih ditimbali malih niku dan ini wis di luar jangkauan nalar niku insyaallah mau karena ikhlas niku nggih dan terus Bapak Ibu guru ketika Pak Yai Ahmad tadi ngendikan ngaten ampun diterima dengan miring. Nah nggih kan ngoten nggih. Ampun setengah-setengah. Nggih. Insyaallah napa niku napa imbalane niku jelas-jelas ditikel-tikel. Langkung kathah. Saestu niku. Nggih, saestu. Tapi panjenengan mboten usah cerita-cerita kalau guru-guru sanes enak kula teng Google kan urunan semen-semenan mboten usah. Ya mboten usah cerita-cerita. Niku mangke ikhlase jenengan melakiran. Nek kula cerita kan dalam rangka tahadus bin nikmat. Bener ya? Bisa lihat. Ya, mboten krana kula nyomboke kula iso haji niku mboten. Tapi kula nerangno tadi jalannya tadi jalan alurnya ngoten nggih. Nah panjenengan itu termasuk guru-guru yang luar biasa yang perlu disyukuri saged mucal tenggene matoleh. Guru yang kepingin lulusan sarjana baru yang kepingin mriki niku kathah. Nggih, kathah sing kepingin. Lah kok jenengan ternyata pun saged teng mriki niku merupakan anugerah yang tak ternilai. Mengapa? Lingkungane santri-santri, pengurusnya kiai-kiai, rencane guru-guru kiai-kiai. Sing jenenge awor kanca iku paling tidak niku kebeberan aroma parfumipun. Nek pas jago mesti yo kecipratan napa niku tutup sing aroma wangi dalam rangka hal-hal yang baik. Nek panjenengan dados guru kok ten lingkungan sing boten kados niki kan benten. Nah niki perlu panjenengan syukuri. Ngoten nggih. Ini luar biasa panjenengan saged kan matoleh nggih. Wong kula kepengin mboten saged kok. Diceritani Mbah Nur niku kan kula tertarik. Tapi ketika kula kepengin niku mboten saged sebab diganduli Mbah Mudofar. Kok kepengin rono-rono kula kok nulis e wonten nek gelem mulang 10 dina tambah ijab ngoten. Niku Mbah Mudofar. 10 dina niku lho tak wehi ngoten. Padahal seminggu namung 6 dinten. Ya kula milih lulus niku nggih pun terus ken derek teng nulis mawon niku. Nggih. Niku. Lah terus kaitannya dengan tugas kawula di
yang mana Pak Edi untuk kaitannya dengan aturan-aturan baru. Memang di dunia pendidikan hari-hari ini, apalagi masa-masa yang tidak menentu ini, regulasi ini dulu terus dereng maos wonten malih, dereng maos wonten malih, aturan malih. Cobi jenengan nek googling atau searching teng ngene internet sing jenenge apa kebijakan kaitannya dengan PTM harus ngulang malih. Termasuk sing disuwun Pak Edi itu kaitannya dengan kriteria penerima TPG yang terbaru. Niku wonten enggal, yaitu untuk pencairan mulai tahun 2002, yaitu dengan SK Dirjen nomor 7321 terkait dengan petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi. Lebih dari nopo kalian sing riyen-riyen. Nek sing riyen kan pun boten usah kula jelasaken nggih. Nek yang berhak itu sarjana atau D4 sudah lulus uji sertifikasi baik lewat nomor sing pertama niku. Betul, saderenge niku portofolio. Dados sing pertama niku emot kula niku Wali Songo niku Pak Haryanto, nulis niku Pak Arimahan, Yikmat Nalo itu kon niki sinten niki. Haji Zubaidi niku portofolio. Kula nggih menangi, kula tahap kedua niku menangi. Jadi tidak membeda-bedakan semuanya. Jadi syarat yang kedua itu lulus itu. Kemudian punya NRG itu nek Pak Habib kepala Kemenak yang sekarang memaknai singkatannya itu apa Pak? Nomor rezeki. Nah, nomor rezeki NRG niku. Nah, niku kan boten usah kula jelaske. Nah, dari syarat yang ketiga sekarang mestinya sudah Pak, cuma di SK Dirjen yang terbaru ini ditebali, artinya dipertegas, yaitu kaitannya guru yang bisa menerima PPG atau bisa dicairkan ketika memiliki hasil penilaian PKG, penilaian kinerja guru. Nah, kalau ini dengan aturan lama itu kan include tenggene SKMT lampiran itu kan nilai niku. Dan ini berdasarkan aturan yang terbaru ini diminta real ada penilaian. Cuma ini Pak Mansur mana ini Pak Mansur? Pak Mansur biasanya saya mengerjakan ini mana? Tadi ada masuk, ada ke sini tadi. Jadi ini pun dibahas tentang wilayah dan provinsi antara kasih Penma se-provinsi se-Jawa Tengah bersama pengawas. Penilaian ini real. Nah, untuk PKG itu sinten sing nilai. Ini Pak Kepolo, jadi ditolak ini yang menilai. Saya kemarin pun panjenengan, tapi kan nilai otomatis sebuah bukti dikarangan apa sih. Nek kula ningali niku anggere nanda tangani niku
nilainya 90 duka nih 90 saya itu duka pokoknya 9 terus pokoknya tanda tangan ini kalau tak apa asmani buatan wah Pak Solikul masuk 90 ini mestinya kudune lebih kan senior kan masuk 90 kudune kan 92 93 wah ini wis pokoknya kalau tanda tangan ini gitu. Pak Sarwadi macam kepolo ya, misalnya 92, wis kowe kok tanda tangan. Padahal PMBI super aktif, mestinya lebih. Nah, akhir Edi wong iki kula wilayah Alia ya, Pak Edi mangke monggo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan ya. Sing ngertos Bapak A, Bapak B layak dengan nilai sekian itu panjenengan. Nah Pak Edi apakah secara pribadi atau sendirian? Karena MA Google itu kan gurunya banyak sekali, bisa dibantu oleh guru-guru senior. Minta bantuan sing sepuh-sepuh sing sepuh-sepuh Pak niki layak dinilai semanten kamu boten dan ibu wonten instrumen ini boten terus ngaji kados ten pesantren boten terus ngarang biji tapi wonten instrumen. Dan diawali dari mana? Karena guru niku sing dinilai kan kompetensi guru yang 4 niku ya, wonten profesional, ya, pedagogis, wonten kepribadian, wonten sosial niku sing dinilai, ya, dinilai. Dan yang tadi ini wonten aplikasi ini, terus Pak Edi tidak usah ngumpet-ngumpet, wonten aplikasi ini, ambil saat ini, ambil, oke. Yang kedua, untuk kepala juga harus punya penilaian kinerja kepala madrasah PKKM. Nah yang nilai sinten siapa? Kalau Pak Edi, Pak Tolib, panggil Pak Azhari, Pak Edi ini kalau saya, wong kula nggih. Pun kertas Pak Edi niku sejak kalau dados kepala MTS yang baik kepala MTS terbine tahunan kalau MTS nulis dados pun kertas. Termasuk DPK Pak Sarwadi niku sing nilai kula kertas Pak Sarwadi nggih. Sae nggih dan super aktif, prestasinya luar biasa. Ya wis pokoke nilainya yo harus sesuai kan ya. Jadi buat usah didamel masalah sing luar biasa. Napa malih kok misale ten simpatika niku kok namung ngimput angkanya atau nilainya niku lebih longgar. Artinya waktunya tidak harus saat ini sekarang itu enggak. Tapi ini harus diupload bukti rekap penilaiannya. Ini saya harus segera bertindak karena saat ini kan pun mulai mengerjakan lagi. Terus ada nih loh. Sing dados sorotan niki stressing pada SK Dirjen yang baru. Yaitu kaitannya dengan penilaian untuk bisa dilaksanakan dengan semestinya. Nah, syarat-syarat yang lain itu masih sama, cuma menyesuaikan dengan kondisi. Sekarang kan ada guru PPK. Nah, tahun ini dari wonten. Mulane tenggene aturan itu saged guru
PPK itu sing pengangkatan semi kontrak itu Bu, anu Pak. Sekarang kan tidak ada PNS, tapi P3K itu nggih. Dan itu saged dikantor. Tapi dengan syarat-syarat tadi sesuai dengan syarat-syarat yang pertama, kedua, ketiga termasuk. Oke. Kaitannya dengan PNS kan sama, seperti Pak Sarwadi atau di sini di MTS kan ada Bu Aisyah ya. Aisyah mana ada? Pak Jamal ya. Jadi niku mangke juga sama nih aturan sama seperti yang kemarin. Pak Jamal ngasurnya PNS ya. Bu Aisyah sama dan Alia Pak Sarwadi. Terus SKMT itu kan sama, kemarin sudah ada, SKBK juga sama, jadi sama, tidak ada masalah. Jadi yang terpenting tadi Bani ya tuh. Nah, kaitannya dalam hal ini untuk penilaian kepala ini juga terkait dengan SK Dirjen yang terbaru kaitannya dengan kepala madrasah. Ini ada aturan baru. Ini panjenengan kalau ingin nanti kan pun ngangkat Pak Edi kali Pak Tolib dengan aturan tambah. Sekarang ada aturan baru, calon kepala itu yang berbeda harus punya nilai AKG. AKG padahal tidak semua guru diikutkan AKG sih Pak ya. Kemarin yang ikut kan mapel-mapel tertentu, iya kan? Nah, ini lebih sempit untuk menjadi calon kepala dengan aturan yang baru. Untungnya di sini sudah terlaksana, tidak terkena aturan itu. Jadi aturan yang pertama ditambah yaitu calon kepala harus punya nilai AKG. Dulu kan dilaksanakan di tahunan, di MAN, di Darul Ulum, di Bangsri, kira pelajaran-pelajaran tertentu dan tertentu pun kuotanya terbatas. Jadi kalau ingin calon kepala saat ini itu tidak semuanya bisa, ya. Termasuk nganti itu bejo dalam arti baru bulan kemarin. So, artinya dalam arti sudah didok tapi belum disosialisasikan, sudah melaksanakan lebih awal. Itu masih pakai lama. Nah yang sekarang kok ini ada madrasah mengajukan calon kepala sudah terkena aturan baru. Walaupun mungkin jagone yayasan itu luar biasa tapi belum punya AKG, terkendala. Dan tambahannya prosesnya lebih rumit karena setelah lulus administrasi, lulus uji substansi yang diuji Pak Yayasan, kasih dan pengawas itu tidak serta-merta terus bisa dimintakan rekomendasi, harus ikut diklat dulu. Nah, diklat itu pakai kuota. Nah, saat itu belum ada kuota, kan belum bisa ikut, berarti belum bisa diangkat. Terus nanti pakai PLT. Jadi ini yang aturan yang terbaru. Tapi karena ini aturan saya sampaikan kan supaya panjenengan perso. Nah terus masa kerja kepala itu berapa? Masa periode atau masa bakti 4 tahun. Untuk periode pertama minimal 2 tahun. Dalam arti mengangkat seorang kepala itu boleh hanya 2 tahun untuk periode pertama. Nah kemarin kan sudah didop
4 tahun. Nanti rezekinya Pak Edi oleh Pak Tolib, rezekinya 4 tahun. Tidak, kan boleh yayasan hanya memberi SK 2 tahun. Nah, terus untuk mengangkat berikutnya, apakah harus uji substansi lagi? Tidak. Setiap tahun kepala itu ada penilaian, yaitu PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Yang menilai siapa? Pengawas binaan. Ditambah seorang pengawas yang ditunjuk oleh Kemenang. Terus Pak Kepala, Pak Tolib, Pak Edi, nanti di bulan November atau Desember itu ada PKKM. Nah, yang dinilai itu ada 4 hal, ya, pengembangan madrasah, ya, terus ada supervisi, ada kewirausahaan, terus ada satu lagi manajerial. Nah, jadi 4 hal itu yang menjadi ranah penilaian yang dibidik, yang dinilai untuk tiap tahun bagi kepala. Nah, kalau nilai kepala penilaian itu kok tidak bisa memenuhi nilai baik, itu rekomendasinya adalah diberhentikan. Jadi kalau nanti hasil penilaiannya, misalnya tahun pertama ternyata kok nilainya C, itu tidak bisa diteruskan. Nah, minimal harus dapat nilai B, syukur-syukur A. Nah, apakah yang dinilai ini harus dipikul oleh Pak Kepala sendiri? Ya tidak, kerja kolektif. Jadi kinerja Pak Kepala selaku manajer untuk membagi tugas semuanya, dan dari pekerjaan yang sudah dibagi inilah menjadi bukti fisik dalam penilaian PKKM. Bukan terus Pak Edi seorang diri mempersiapkan materinya Pak tadi, enggak. Contoh supervisi itu bisa dibantu oleh wakil-wakil kepala, guru-guru senior, kan ada ya? Administrasinya dibantu oleh dari tata usaha atau guru TIK, kan begitu. Jadi Pak Edi harus pandai-pandai mengelola tenaga yang ada, membagi pekerjaan habis, jangan pekerjaan dipikul sendiri. Nanti Rasido munggah Pak Edi, bobote Rasido munggah. Pak Edi itu bobote itu wis munggah sekilo Pak, jadi kepala munggah sekilo. Bangun nek ono PKKM terus dipikul sendiri kan. Nah, ya. Manajerial juga begitu, dibantu oleh pembantu, bukan pembantu tanda kutip yang negatif, enggak, dalam arti tadi kru, ya, waka-waka dan mungkin guru-guru yang dianggap bisa mendampingi. Pengembangan madrasah juga ini termasuk melibatkan yayasan. Jadi bagaimana kerjasamanya Pak Edi dengan yayasan, dengan komite, termasuk kewirausahaan. Juga mungkin Pak Edi kerjasama dengan badan-badan usaha di sekitar. Apalagi tadi sekelumit saya diceritani Pak Edi, di yayasan ini ada bidang baru kaitannya dengan ekonomi. Jadi kan pas klop kaitannya dengan kewirausahaan. Nah, ini untuk penilaian kepala tahunan itu.
Tuh. Kepala tahunan, bukan peringkat tahunan terus Pak Edi di tahunan, udah maksudnya tiap tahun itu loh Pak. Protes Pak Yai mantan. Pak Yai mantan. Terus dinilai tahunan udah Pak Edi tahu yang udah dinilai ya. Termasuk yang dinilai dari mulai adalah pekerjaan Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu guru kan tiap awal tahun ajaran atau awal semester itu kan ada pembagian tugas, jam pelajaran dan lain sebagainya kan. Itu kan secara rutin panjenengan diminta untuk mengerjakan administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran itu jangan sampai Pak Edi nagih atau pakar kurikulum nagih, tidak usah nagih, karena itu menjadi tanggung jawab guru masing-masing. Ketika kados ini kan baru awal-awal semester, panjenengan harus sudah lengkap. Kaldiknya semuanya punya, tentunya ya kaldik yang sudah diterjemahkan di MTS atau di Alia. Jadi bukan kaldik yang dari Kanwil. Kalau dari Kanwil kan masuk umum, belum sesuai dengan kondisi real di sini. Jadi yang dibagi kaldiknya adalah kaldik yang sudah diterjemahkan, disesuaikan dengan kondisi madrasah. Kemudian kaldik diterima, dianalisis waktunya. Dengan misalnya Pak Ali di MTS dibagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau di sini berapa jam Pak Ali? 4 jam atau 2 jam? 4 jam. Nah, Pak Ali dikasih katakanlah 24 jam, kan dicocokkan dengan kaldiknya waktunya, terus harinya. Karena kalau sudah detail ke mapel itu kan juga nanti menyesuaikan hari masuknya guru tersebut, tidak bisa global lagi. Artinya begini, menghitung minggu katakanlah gitu, minggu efektif di bulan Februari kan tidak semuanya 4 minggu, tidak bisa. Mungkin pas yang tugas hari tertentu kena tanggal merah 2 kali, berarti kan minggu efektifnya guru itu kan hanya 2 minggu, 2 hari kan gitu kan, hanya 2 hari. Jadi berbeda dengan guru matematika. Pas kebetulan di bulan Februari harinya tidak terkena merah, mulus, berarti kan 4 hari. Nah, maka ini diterjemahkan sendiri dari kaldik oleh guru mapel, disesuaikan dengan jadwal. Kok sampai segitu detailnya Pak? Iya, tugasnya pengawas kan ngoten niku, kon koreksi niku. Lah kadang-kadang kalau guru kan ngeten sih, terutama kanca-kanca guru swasta Pak. Berarti saya Pak, boten yang boten itu tidak swasta, tapi swasta istimewa gitu. Maksudnya bagaimana? Di sini kan SDM-nya sudah mumpuni. Seandainya kok copy paste kan tidak ditelan mentah, sudah di ATM, diamati, ditiru, dimodifikasi, kan begitu. Sekarang itu halal Pak, sah, mutlak, halal. Jenengan copy paste administrasi pembelajaran itu sah, halal. Tapi pada kurikulum mana ya? Kurikulum yang SKBK, SKBK dulu apa?
KBK belum KTSP. Itu tidak boleh Pak, harus bikin sendiri. Termasuk materi pembelajaran itu meramu sendiri. Kurikulum 2004 Pak. Waktu itu pulau tasih jadi wakakurikulum. Gurunya udah sambat sedoyo. Mulai saat itu 2004 berlaku hanya bertahan 2 tahun. Gurunya sambat. Akhirnya langsung jadi 2006 KTSP. Saat itu begitu Pak. Jadi materi itu diserahkan kepada guru. Dan jadi aturan itu bagus Pak. Seperti matolek disuruh meramu sendiri kan akan lebih maju dibanding dengan paket kan gitu. Karena materi itu diserahkan kepada guru. Ketika gurunya kompetensinya tinggi, berarti materi yang diberikan ke anak kan tinggi. Apalagi basic anak di sini anak-anak pilihan. Saya cerita mangkas sampai 2 kelas. Artinya yang masuk sini kan pilihan sih Pak. Pilihan. Dan gurunya kok pilihan juga untuk meramu materi yang lebih bagus, maka akan lebih bagus dari sisi materi loh Pak. Yang diberikan ke anak kan lebih berbobot dibanding hanya sekedar paket. Yang sekarang kan semuanya paket sih Pak. Apalagi anak-anak sekarang diberi LKS. Waktu kurikulum 2004 haram hukumnya menggunakan LKS. Betul waktu itu. Saya ikut KKM, ketua KKM menyatakan seperti itu. Sebab LKS itu kan ilmunya kan hanya sedikit. Ketika sekarang panjenengan Pak Edi kok menggunakan modul formatnya, monggo niku dikembangkan. Jangan sampai Google kok hanya menerima ilmunya hanya LKS atau modul. Ya, harus tadi muatan lokalnya gitu ya. Faroidnya oke, ini masuk cerita mulang faroid bingung. Ini masuk cerita tentang faroid ketika saya matur ke dalam ini. Oke. Terus niki wau wonten falah. Nek Google sing mboten apa sing mboten nguri-nguri falah terus sinten mosok SMA kan ucap falah. Kan nggih. Lari niku diuri-uri. Jangan sampai santri Google mutahorijin Google kok hanya ilmunya sebatas modul atau LKS. Oke, sepakat aja, ngerti aja. Nah, Bapak Rewan itu apa? Wong kemenang kok makan. Nah, pulau Krauske ternyata pendidikan yang lebih berbobot kan seperti yang di Google. Oke, saya pun sudah merasakan anak saya itu di TPS itu. Karena waktu saya tarik ke sini katanya pondoknya pilihannya kurang pas, dereng-dereng pas. Bukan berarti Google tidak saya pilih, salah satu pilihan saat itu. Tapi anak saya milih ke Kudus. Nek nilai samba kan iso tampil soto Kudus, nek Google soto Google anaknya Jawa. Boten niku nggih, pamete niku nek boten niku hanya guyon aja. Niku guyon. Nah, ternyata pilihannya di sana, Pak. Di TPS kan yo mirip-mirip lah. Apalagi kalau Kutsia kan lebih dalam lagi. Di TPS. Ternyata hasilnya memang lebih dari sekedar yang di SMA, di MA yang biasa-biasa. Ini sebagai anak saya Pak, anak wong desa, teluk nyi, ya, misalnya itu ngerti wong teluk kan, malah wong teluk kan. Ini sebagai lulusan pesantren, lulusan TBS, sakit bersaing
dengan anak-anak yang lulusan SMA negeri dapat beasiswa di perguruan tinggi negeri yang punya grade tinggi di Indonesia, di UPI Bandung. Ini sebagai TBS dapat beasiswa di UPI, grade-nya grade 10 besar itu di Indonesia, dan jurusannya matematika. Nek jurusannya kira-kira Al-Quran hadis, nak yai ngoten sih biasa wayang kok TBS, kok pesantren kira iki. Lah niku kok TBS, kok pesantren beasiswane matematika. Sampai Pak Yai Arifin, Kiai itu Pak Yai Arifin ten Kewanaran. Lha kok mandi dungane bapakmu nek maca napa niku selawat apa niku Naria, terus karo nek tahlil niku ana sing matematika apa iki Pak Yai soalnya nek tahlil sing ngono ada matematika kali itu matematika Ki Arifin guyone ngoten iku mandine bapakmu nek tahlil karo nek maca selawat Naria niku nek kento beasiswa matematika bareng lulus lulus S1 itu dapat beasiswa lagi matematika. S2 di Amerika, Pak. Di Amerika. Dan ini sudah lulus. Ini juga dapat beasiswa lagi di New Zealand. Maka kemarin waktu muktamar NU di Lampung sudah menjadi wakil PCI New Zealand Australia. Padahal belum ke sana, Pak Yai. Statusnya sudah mahasiswa New Zealand, masih daring karena belum boleh ke sana. Nah, disuruh mewakili New Zealand waktu muktamar. Nah, ini adalah sekali lagi Google itu boten saged disampaikan oleh sekedar alih-alih sanese. Kelasnya adalah kelas yang luar biasa, excellent termasuk. Atas apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu Guru, ketika menjalankan tadi tugas panjenengan, jangan sampai materi itu hanya sekedar materi paket, materi terutama Bapak Ibu Guru yang diberi kewenangan untuk mengelola mata pelajaran muatan lokal terutama. Dan terus monggo ampun hanya sekedar dan tadi meneruskan Bapak Ibu Guru, ini ruang yang digunakan dengan ya. Karena Dewi Pak Edi tadi waktu Pak Azhari, artinya waktu untuk Azhari disuruh kurang mau tambah gede.
Nah, kita lanjutkan. Ibu-ibu yang belakang dengaran ya? Ya. Nah, kaitannya dengan tadi, melanjutkan tadi tugas guru untuk bahan Pak Edi tadi, panjenengan mengerjakan administrasi pembelajaran keseluruhannya. Tadi kan sampai pada kaldi kan, kaldi, terus diterjemahkan masing-masing atau dianalisis oleh guru-guru masing-masing. Jadi nggak bisa. Tadi kan saya bilang guru-guru swasta terutama, kalau saya ngoreksi itu guyu tadi. Tapi kan tidak dari sini gitu, dari sini gitu. Guyu. Maksudnya ketika copy paste itu apa adanya. Kadang itu cek, madrasah A kok ternyata madrasah B di situ lagi. Jangan sampai terus tahunnya dan sebagainya. Sekarang itu kan wis canggih Pak. Dengan laptop itu sudah canggih. Ngedit itu ada replis dan sebagainya kan sudah gampang itu. Jadi tahun yang sama dimasukkan di replis itu, terus kemudian gantinya tahun berapa? Nanti semuanya akan berubah. Kok iso ono sing kelewatan itu kan? Tapi replis ada yang lewat. Mungkin edit manual. Nah, edit manual bisa seperti itu. Oke. Nah, itu. Terus ketika sudah dianalisis waktunya, ya, kemudian materinya disajikan di program tahunan, program semester, kemudian dimasukkan ke apa itu Pak? Perencanaan waktu, schedule itu ya, yang dirinci per bulan itu. Oke, kemudian di breakdown lagi menjadi RPP. Nah, itu semuanya dikerjakan. Yang sekarang boleh copy paste dengan teman atau guru yang lain. Tapi karena Google, jangan sampai ketika copy paste kok malah dari madrasah yang grade-nya di bawah sini tidak termasuk KKM-nya. Kan ngerti ya, ngomong KKM lagi. KKM bukan KKMI, KKM. Sekarang ada istilah apa lagi Pak? Bukan KKM. Standar SBM atau SKM? SKM atau yang dulu itu KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Kalau sekarang standar ketuntasan belajar atau apa? SKM. Itu. Jadi itu harus dibuat atau edit disesuaikan dengan sampai pada perencanaan evaluasi atau penilaian. Oke. Karena penilaian sekarang itu menjadi hak mutlak guru sampai pada ujian madrasah di pos yang baru. Pak Yatolib sudah maaf ya, pos yang terbaru. Beren, minimal pakar kurikulum baru sudah baca ini. Pakar kurikulum sih kan. Nah, Alia Pak Ijudin ya. Pak Ijudin mana? Nah, Pak Ijudin sudah baca pos nama ini. Dan terus ujian madrasah sekarang itu diserahkan mutlak kepada guru mapel Pak. Mulai dari perencanaan, kisi-kisinya, soal, itu diserahkan kepada, termasuk memberikan nilai, meluluskan, kose dengan malas. Kecuali
atau ketika guru itu dirasa itu kan second class kan Pak. Second class kan tidak usah dirasa, mampu kan gitu ya. High class kan berarti mampu, bukan second class tadi, tidak ada kata-kata dirasa. Dalam pos itu dirasa ketika guru madrasah tertentu tidak atau belum mampu bisa minta bantuan atau apa itu kepada kelompok MGMP. MGMP itu bisa MGMP antar guru di madrasah sendiri, bisa antar guru antar madrasah sampai pada kabupaten sampai provinsi. Sebab ada MGMP yang di kabupaten tidak ada. Saya termasuk pengawas yang ketiban puluh Pak Yai. Ada madrasah keterampilan yaitu di Mlonggo ya. MA Mlonggo. Terus kula niku termasuk alhamdulillah Pak Yai Masul, Pak Yai Aman nyuwun donga pangestunipun. Kula niku termasuk diamanati saking Kemenang menjadi pengawas alia-alia besar di Jepara, Bugel, Wonggo, Balikambang, termasuk Man, Bambu, Amsilati itu kan yo termasuk. Terus delalah niku kok diserahke kula, kok pertimbangannya kok napa niku. Enak sih Pak, gurune kathah. Berarti apa sayur nadime kathah kaya salipun. Karena sayur nadim. Delalah nggih ngoten niku. Kula boten ngain-ngaino kalih niku nggih. Boten ngaino niku nggih. Mila niki kula niku wis selalu bersyukur kondampingi madrasah-madrasah sing delalah sing akeh-akeh. Nah, wow, kaitannya dengan MGMP kok hanya di provinsi itu di Bugel, di Mlonggo itu kan ada keterampilan MA keterampilan. MGMP kan tidak bisa di kabupaten, bisanya ada di provinsi. Nah, ada. Terus nek jenengan bayangin mosok sih Pak MGMP kok sampai provinsi. Bisa terjadi, yaitu di MA keterampilan. Bahkan di madrasah sendiri bisa. Google itu kan guru bahasa Inggrisnya Pak Ahmadi, siapa membentuk tersendiri MGMP, MTS, Matole, Alia misalnya matematika siapa membentuk MGMP tersendiri di madrasah atau di satuan pendidikan sendiri. Boleh. Tadi tidak usah ada kata-kata dirasa Pak Izidin sini mampu kan gitu. Sampai pada penggandaan soal itu diberi kemenangan jenengan mutlak. Ini jenengan kok dirasa tadi, dirasa KKM atau MGMP mandiri dan sebagainya, monggo. Tapi dari aturan regulasi yang ada, Kemenang, KKM, MGMP itu tidak regulasi loh ya, tidak boleh mengkoordinir tadi penyoalan akhirnya pembuatan soal, pembuatan kisi-kisi. Tapi ketika panjenengan dirasa tadi boleh bergabung, boleh bersama-sama, kan ya? Termasuk penggandaan soal, kalau digandakan sendiri biasanya kan kosnya lebih tinggi kan, kalau bersama-sama kan lebih
Nah, itu monggo. Tapi di frame yang bagus Pak, jangan sampai ada kesan mungkin KKM atau MBMB mengkoordinir, jangan sampai. Pak Toleh punya komunitas KKM, jadi juga punya komunitas KKM. Ketika harus bersama, frame-nya jangan frame vulgar kan gitu kan. Diatur saya sehingga apa itu dari pihak luar tidak menilai yang ini. Ini kaitannya tadi administrasi pembelajaran Bapak Ibu sekali lagi Pak Izudin yang dikalian tidak usah nagih. Ketika tahun ajaran berjalan, jangan sampai ada yang Bapak Ibu guru yang belum membuat atau menyusun administrasi pembelajaran. Ada cerita di sini Pak Mansur kalau cerita, karena yang sering ke tempat saya itu Pak Mansur. Di sini ada tim IT, yang sepuh-sepuh kan tidak mungkin buka laptop, punya kuali. Pak Mansur punya tim IT, yang sepuh-sepuh di Bantul. Pak Hedi juga sempat cerita itu. Pak Hamid selaku yang menangani administrasi bisa dikondisikan, yang sepuh-sepuh dibantu yang muda-muda yang menguasai IT, sehingga tidak ada yang merasa wah aku iso, semuanya bisa diselesaikan. Yang muda membantu yang tua jadi gimana sih alam yarham sohir malah nyuakir kabironan ya kan, ngoten itu diterapkan nih. Jadi tidak ada istilah tidak mampu atau tidak bisa, semuanya bisa dengan cara kolaborasi. Oke, insya Allah terselesaikan. Tugas Pak Kepala mengkoordinir, termasuk tadi yang saya ceritakan. Saya kan mengawasi Diman Dawu. Sekarang manajemen yang diterapkan oleh Pak Rifan itu kan bagi habis pekerjaan. Jadi Pak Rifan itu tidak harus tiap hari itu mengawasi guru ke kelas-kelas, sudah didelegasikan. Jadi guru sekian diserahkan kepada guru sepuh ini, guru sekian ini. Jadi enak. Jadi seperti Pak Yai Ahmad tadi, tidak usah tiap pagi berdiri di depan, tapi cukup pinara Tenggala itu bisa dimonitor. Tidak usah pakai apa itu CCTV. Tapi kalau di SMA Nusantara betul Pak, tiap kelas, tiap pojok itu CCTV. Kepala hanya di ruang kepala, CCTV jalan. Saat ini kelas 8A seperti apa kondisinya terdeteksi saat itu juga. Itu di SMA Nusa. Di sini CCTV-nya, CCTV tadi Pak Yai Ahmad di sini. Di sini loh Pak, di sini. Nah ini sih penting daripada CCTV itu masih tergantung CCTV mati kok. Aku tak santai-santai kan begitu. Tapi kalau CCTV-nya di sini ada Yai Ahmad, ya tetap semangat. Tidak ada Pak Edi, ya semangat. Tidak ada Pak Toleh, semangat. Tidak, karena diawasi, semuanya berjalan. Insya Allah penilaian kepala di akhir tahun nilainya memuaskan. Pak Yayasan tidak usah memberhentikan Pak Edi,
nanti Pak Yai, ketika kan tiap tahun dinilai sudah, terus tahun keempat itu nanti dinilai gabungan, yayasan menilai, saya menilai, kasih menilai, gabungan lagi. Kok hasilnya memuaskan, B minimal, bisa dilanjut, tidak usah uji kepala lagi, bisa dilanjut, bisa dilanjut. Tapi kok nilainya C, harus diberhentikan. Ini kita tidak berharap seperti kalau Pak Edi, Pak Tolim, panjenengan dukung dalam arti panjenengan bisa melaksanakan tugas masing-masing, insya Allah Pak Kepala selamat, panjenengan juga selamat, madrasah yang didamba-dambakan menjadi kelas tadi tetap terjaga. Jadi Pak Toleh selalu terngiang-ngiang di telinga wali murid, tidak hanya wali murid di Jepara, juga luar Jepara. Harapannya begitu, sehingga Matoleh tetap Matoleh yang sejatinya, tidak usah neko-neko, tetap memperjuangkan amanat-amanat sesepuh, sesepuh. Ketika ada aturan-aturan kita ikuti, tapi hal-hal yang menjadi amanat sesepuh, monggo kita jaga bersama. Insya Allah Matoleh tetap jaya. Kiranya itu Pak, Nun Sewu. Ini ngalor idul, tapi demi kita semuanya. Kalau tadi sampai nyangkut pribadi, itu juga hanya untuk contoh menyemangati panjenengan semua, tidak untuk yang lain. Kata Pak Yai. Nah, apabila yang saya sampaikan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, terutama dari Bapak-bapak sesepuh yayasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena inilah kemampuan saya dalam menyampaikan amanat dari Bapak Kepala untuk memberikan pembinaan. Dari kami cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.